Ya, Timnas Indonesia U23 berhasil unggul 1-0 lewat gol bunuh diri dari Jaime Rosquillo akibat salah antisipasi lemparan jarak jauh dari Robby Darwish. Momen tersebut terjadi di menit ke-23. Dalam situasi lemparan ke dalam, Robby Darwish menjadi eksekutor. Robby Darwish menunjukkan kemampuan spesialnya tersebut dengan sempurna. Ya, lemparan Robby Darwish yang dilakukan dengan jarak cukup jauh dari kotak penalti lawan berhasil membuat bola sampai ke muka gawang. Rosquillo yang ikut dalam bertahan coba menyundul bola. Namun, sundulan Rosquillo malah mengarah ke gawang. Bola menyentuh mistar gawang dan melewati garis gawang. Setelah itu bola keluar lagi dan permainan sempat berlanjut. Namun wasit kemudian memutuskan momen ini sebagai gol karena bola sudah melewati garis gawang. Ya, sebelum gol tercipta, Timnas Indonesia U23 bermain agresif dan melancarkan sejumlah serangannya. Nicolas Guimarães yang menjadi penjaga gawang Filipina beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang dengan menggagalkan peluang Garuda Muda. Filipina sendiri mencoba bermain terbuka di laga kali ini. Mereka melakukan pressing yang cukup agresif dan tidak membiarkan pemain Indonesia bebas menguasai bola. Selain itu, Filipina juga bermain keras. Salah satu momen tersaji ketika Donitri Pamungkas harus tergeletak di lapangan karena sempat mendapatkan tackle dari Rosquillo. Rosquillo terkena kartu kuning dari wasit akibat aksi tersebut. Ya, di babak kedua, pelatih Gerald Vandenberg melakukan pergantian. Jens Reven masuk dan langsung mencetak gol, namun posisi Jens sudah berada di posisi offset. Nah, Timnas Muda Indonesia terus menggempur gawang Filipina, namun masih belum bisa mengkonversi menjadi gol. Nah, Timnas Indonesia U23 tampil dominan. Hal itu dibuktikan dari statistik yang mana Timnas Indonesia U23 lebih unggul jauh atas Timnas Filipina U23. Pernyataan mengejutkan pun dilontarkan pelatih Timnas Malaysia U23 yang bernama Nafouzi Zain. Malaysia sendiri berhasil meraup 3 poin pertama dalam laga Piala AFF U23 2025. Harimau Muda menang telak dengan skor 7-1 atas Brunei di laga kedua. Ya, setelah meraih 3 poin di tangan, Malaysia menjalani laga terakhir yang akan melawan Timnas Indonesia U23. Nafouzi Zain menyebut Timnas Indonesia U23 adalah calon juara. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia adalah calon juara. Tapi kami tidak akan menyerah. Kami perlu mencari kemenangan untuk lolos ke semifinal. Jadi kami betul-betul harus bersiap untuk menghadapi Indonesia yang begitu kuat. Kata Nafouzi Zain seusai laga berakhir. Dia juga menganggap laga nanti bakal sengit karena rivalitas yang selama ini ada di antara Indonesia dan Malaysia. Kita tahu ya, laga Indonesia versus Malaysia ini rivalitasnya tinggi bagi kedua negara. Dan kami juga tahu bahwa pertandingan ini akan sangat sukar untuk tim Malaysia, terutama kita yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Kami tidak akan mundur dan akan terus berupaya untuk memberikan perlawanan yang baik, kata Nafouzi Zain lagi. Ya, sementara itu laga Timnas Indonesia U23 versus Malaysia akan digelar pada Senin 21 Juli 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana penambahan 2 pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pemain tersebut tengah diproses untuk bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dalam fase ini sementara, grup A diisi oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Format round robin akan diterapkan untuk menentukan pemuncak klasemen grup. Juara grup akan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat kedua akan menghadapi laga playoff antar konfederasi demi merebut 1 jatah tambahan. Putaran keempat ini dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Dengan pertandingan tersebar di 2 negara tuan rumah yaitu Arab Saudi dan Qatar. Jauh sebelum laga digelar,
Erick Thohir sudah menyiapkan langkah strategis berupa tambahan kekuatan lewat proses naturalisasi. Dua pemain sedang kami upayakan, saya belum bisa sebut namanya tapi keduanya sudah menyatakan komitmen untuk bergabung bersama timnas, ujar Erick di Jakarta. Menurutnya, proses naturalisasi masih berada pada tahap awal. Meski begitu, ia menegaskan bahwa dua pemain tersebut bukan dari sektor pertahanan. Bek tengah, bek kanan, bek kiri, kita itu sudah cukup. Masa nambah lagi, jadi ya ini untuk lini depan, kata mantan bos Inter Milan itu. Tambahan amunisi di lini serang memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia, apalagi setelah Ole Romeni yang kerap diandalkan sebagai ujung tombak mengalami cedera dan diragukan tampil di putaran keempat nanti. Dengan masuknya dua pemain baru, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih tajam dan kompetitif menghadapi tantangan berat di fase penentuan menuju Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, pemain timnas Indonesia Justin Hubner diserang oleh netizen Arab Saudi jelang bentrokan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah undian tersebut selesai, Justin Hubner awalnya membuat unggahan yang menunjukkan dirinya melanggar pemain The Green Falcon. Mantan pemain Wolves U21 itu menuliskan kata "Here we go again". Nyatanya unggahan itu langsung membuat netizen Arab Saudi mendidih. Warganet Arab Saudi kemudian menghujat bek timnas Indonesia lewat komentar Instagram. Banyak yang tersinggung dengan apa yang dilakukan Justin Hubner di media sosialnya. Dapat hujatan, pemain berusia 21 tahun itu kemudian menghapus postingannya. Ia kemudian membuat postingan lanjutan yang menyatakan permintaan maaf. Saya meminta maaf jika orang-orang kecewa. All love guys, tulisnya. Nah, dengan blunder yang dilakukan Justin Hubner, maka perjuangan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menantang. Pasalnya, Arab Saudi akan berstatus sebagai tuan rumah grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kegeraman netizen Arab Saudi, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan teror yang ngeri. Sementara itu, Arab Saudi bukan lawan yang asing bagi tim Merah Putih karena di babak ketiga juga berada di satu grup. Melihat rekor pertemuan di ronde sebelumnya, skuad Garuda justru unggul ketimbang The Green Falcons. Buktinya dalam dua pertemuan itu, timnas Indonesia tidak kalah lawan Arab Saudi dengan catatan imbang serta menang. Berita selanjutnya, berada di grup yang sama dengan Arab Saudi dan Irak akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Arab Saudi merupakan tim langganan Piala Dunia yang mengincar partisipasi ke-7 mereka di turnamen tersebut. Sedangkan Irak merupakan tim yang selalu berhasil mengalahkan Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir kedua tim. Meski begitu, media asal Amerika Serikat ESPN menempatkan Indonesia sebagai tim yang tidak bisa diremehkan. Pasalnya, ESPN menilai Indonesia memiliki kebiasaan merusak persaingan tim raksasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu momen yang disorot ESPN adalah kemenangan mengejutkan Indonesia atas Arab Saudi di putaran ketiga. Indonesia bahkan tidak terkalahkan dalam 3 laga pertama di putaran ketiga, termasuk hasil imbang melawan Australia. Bagi pendatang baru Indonesia, mereka akan mendapatkan kesempatan lain untuk menunjukkan bahwa mereka punya apa yang dibutuhkan untuk menyamai prestasi tim terbaik di benua ini. Setelah hasil undian mempertemukan mereka dengan tim baru-baru ini, mereka kalahkan dengan mengejutkan. Di atas kertas, hasil undian ini tidaklah mudah bagi Indonesia yang bersama Oman merupakan unggulan ketiga dan terendah dalam undian. Meskipun demikian, ini adalah tim Indonesia yang memiliki kebiasaan mengganggu tatanan yang telah mapan sepanjang kampanye. Mereka juga telah berhasil mencapai sejauh ini setelah bertahan dan finish di posisi keempat dalam grup putaran ketiga yang menakutkan, yang membanggakan kekuatan kontinental seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Indonesia secara mengesankan membuka panggung itu dengan hasil imbang yang mengesankan melawan Arab Saudi dan Australia dalam perjalanan untuk tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan pertama mereka. Namun hasil terbesar mereka terjadi November lalu ketika mereka meraih kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi berkat 2 gol Marcelino Ferdinand, tulis ESPN.